Shalom, puji nama Tuhan. Malam hari ini kita boleh kembali bertemu di dalam persekutuan doa kita dengan Tuhan. Saya yakin dan percaya seminggu telah kita lewati dan kita percaya bahwa berkat Tuhan, rahmat Tuhan, pimpinannya selalu ada beserta dengan saudara dan saya. Malam hari ini mari sama-sama kita menikmati berkat Tuhan dalam pujian dan penyembahan dan juga lewat firman yang akan kita sama-sama dengarkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan yang begitu penuh dengan kasih dan sayang dalam kehidupan kita. Malam hari ini Tuhan, ini adalah waktu kami untuk kami boleh duduk diam menikmati hadirat Tuhan. Ini adalah waktu di mana kami boleh kembali diperdengarkan akan suara Tuhan yang manis dan lembut itu. Malam hari ini kami berikan waktu kami hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Biar kiranya lewat pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami pun boleh sama-sama mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Ada kuasa di dalam pujian dan penyembahan sebab Tuhan Yesus bertahta di atasnya. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh kami lewati sepanjang hari ini. Dan saatnya kami untuk menghadap hadirat Tuhan. Haleluya. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus, ku cinta padamu. Mari setiap kita orang-orang yang mengasihi Tuhan katakan, ku mengasihimu, Kau Yesus, Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau beriku kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Ku mengasihimu sebab Engkaulah Yesus, Kau perlindungan bagiku. Kau yang berikan kelepasan, Kau beriku kemenangan. Ku bersyukur padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus,
cinta padamu. Hosana, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tata maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah Kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus, sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh, sungguh Yesus ku cinta padamu. Kami mengasihi Engkau Yesus Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, kan kami, Engkau Allah yang berdaulat, Engkau Allah yang melindungi kami dengan segenap kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami dijadikan-Mu indah seperti biji matamu, umat kepunyaan-Mu, bahkan kesayangan-Mu ya Tuhan. Bapakku bersyukur, kami berikan syukur kami, sebab Engkau Allah yang sanggup melepaskan kami dari segala jeratan yang mengikat kami, dari setiap belenggu dosa, dari setiap belenggu persoalan, dari setiap beban kami. Bahkan Engkau datang memberikan kami kemenangan, dari satu kemenangan pada kemenangan yang lainnya ya Tuhan. Kami terima kuasa-Mu, kami terima kemerdekaan di hadirat-Mu yang kudus. Engkau suci, Engkau mulia, Engkau penuh dengan kasih dan anugerah yang berlimpah dalam hidup kami. Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Malam hari ini Tuhan, kami percaya ketika kami datang merendahkan diri kami mendekat di hadirat Tuhan, sesuatu pasti akan terjadi. Kau sanggup memberikan kami kelepasan, Kau memberikan kami kemenangan, Kau berikan kami jalan keluar Tuhan atas setiap beban-beban persoalan hidup kami. Mengalirlah kuasa dari tempat yang maha tinggi, membebaskan setiap hati yang terbelenggu, memulihkan setiap hati yang terluka Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi,
Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, ku kan tenang bersamamu. Bapa, mari setiap kita mengalir bersamamu ya Tuhan. Mengalirlah di sini. Mari mengalirlah ya Roh Kudus. Bekerjalah atas setiap pribadi kami. Kami rindu akan kasih dan kuasa Tuhan, menjamah, melawat setiap pribadi kami ya Tuhan, memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan ya Bapa kami ya Allah, dari setiap luka, dari setiap rasa sakit, dari segala apapun itu. Engkau Allah yang lebih mengerti akan setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Biar malam hari ini setiap kita boleh mengalir bersama dengan Roh Kudus. Biarkan kuasanya hadir di tengah-tengah engkau dan saya. Yesus, asal ku jamah saja jubahmu, maka hidup kami menang, hidup kami lepas, hidup kami bebas ya Allah. Terima kasih buat hadirmu dalam hidup kami ya Aba Bapa. Terima kasih. Biar malam hari ini hati kami boleh berkata kepada Tuhan, kami mau jadikan hati ini sebagai rumah doa-Mu. Jadikan hati kami bait-Mu Tuhan, untuk Engkau tinggal tetap dan bersemayam di dalam hidup kami. Jangan biarkan kami terlepas dari genggaman Tuhan, supaya jalan kami benar adanya, supaya jalan kami tidak serong, jalan kami tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan Tuhan. Pakai hamba-Mu yang akan berbicara bagi setiap kami malam hari ini. Nyatakan pribadi-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan. Kami siap untuk terima kuasa dan lawatan Tuhan. Haleluya.
jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini bagi-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah Bapa-Mu, di hati inilah Bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah Bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah Bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada, senantiasa Kau pun ada. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Senang bisa berjumpa kembali dalam ibadah doa Selasa malam hari ini. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih buat malam ini kami bisa berhimpun, bersekutu, berdoa di rumah Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tempat ini, bahkan Engkau ada di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Kami percaya tubuh kami adalah bait Allah dan Tuhan tinggal bersama dengan pribadi kami, tinggal bersama dengan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan malam hari ini judulnya adalah waspadalah jebakan iblis. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, proses ketika Allah menciptakan saya dan saudara, menciptakan manusia, berbeda dengan ketika Allah menciptakan alam semesta, menciptakan isi dunia ini. Ketika Allah menciptakan alam semesta, Dia menciptakannya dengan berfirman. Kepada air, Dia berkata, keluarlah binatang-binatang di dalam air. Kepada tanah, keluarlah tunas-tunas yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Dia berkata kepada dirinya sendiri. Bapak Pendeta Dr. Ruben Adi Abraham dalam khotbahnya mengatakan, jika ikan diambil dari air, maka ikan akan mati. Begitu juga ketika pohon dicabut dari tanah, maka pohon akan mati. Demikian juga ketika manusia diputuskan relasinya dengan Allah, manusia akan mati. Ikan habitatnya ada di dalam air. Tumbuhan habitatnya ada di dalam tanah. Saya dan saudara sebagai kepunyaan Allah, kita nggak bisa lepas, tidak bisa putus hubungan kita dengan Allah. Karena ketika kita memutuskan hubungan kita dengan Allah,
maka manusia akan mengalami kekeringan. Kalau kita melihat dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ada begitu banyak tokoh-tokoh Alkitab. Mereka tinggal senantiasa di dalam mezbah doa mereka. Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, bahkan Ayub membawa keluarga mereka masing-masing untuk senantiasa membangun mezbah di hadapan Allah. Apa itu mezbah? Mezbah adalah tumpukan batu yang di atasnya diletakkan kayu dan membakar korban. Serta orang berkeliling memuji, menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Mezbah begitu penting bagi umat kepunyaan Allah. Dan saya percaya mezbah itu juga penting buat kita hari-hari ini sebagai keluarga-keluarga orang-orang percaya. Membangun mezbah doa keluarga adalah cara untuk kita hidup intim dengannya. Bahkan cara untuk kita senantiasa memperoleh perlindungan daripada Tuhan. Tapi ketahuilah, ternyata apa yang kita rindukan, apa yang Allah rindukan untuk senantiasa saya dan saudara bersama dengan keluarga tinggal dalam mezbah doa kepada Allah. Ada oknum yang tidak suka dengan hal itu. Yohanes pasal 10 ayat 10 katakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis akan menggunakan begitu banyak cara untuk membuat mezbah doa keluarga saya dan saudara itu rusak. Iblis punya banyak strategi untuk membuat kita tidak bisa hidup intim dengan dia. Hari-hari ini coba perhatikan baik-baik. Adakah suami kita, istri atau anak-anak kita memiliki hubungan yang intim dengan Allah? Harus dimulai dari dalam keluarga. Iblis akan berusaha menghancurkan mezbah doa keluarga kita. Seperti halnya Ayub diuji kesalehannya di hadapan Allah. Kalau kita melihat dalam Ayub pasal 1 ayat 1 dan ayat 5. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kita tahu bersama cerita tentang Ayub. Ayub adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang jujur, bahkan seorang yang menjauhi kejahatan di hadapan Allah. Dan saya dan saudara itu tahu bahwa Ayub memiliki sebuah kebiasaan untuk mempersembahkan korban bakaran. Membangun mezbah di hadapan Allah. Apa yang menarik daripada kisah Ayub ini? Yang menariknya adalah ketika iblis sedang berjalan mengelilingi bumi, dikatakan dia melihat pribadi Ayub, melihat keluarga Ayub yang begitu saleh, yang begitu takut akan Tuhan, bahkan senantiasa mempersembahkan korban dan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sampai akhirnya iblis mencoba untuk menawarkan kepada Allah supaya kiranya Ayub tidak lagi mendapatkan perlindungan daripada Allah. Siapa tahu dengan begitu Ayub menjadi pribadi yang bersalah di hadapan Allah. Apakah saya dan saudara hari-hari ini menjadi seorang pribadi atau keluarga yang hidup sungguh-sungguh takut akan Tuhan? Yang membangun mezbah doa kita kepada Tuhan. Karena strategi iblis adalah yang pertama, kesenangan dan penderitaan hidup dapat dipakai oleh iblis untuk merusak mezbah doa keluarga kita. Beberapa keluarga mulai diuji karena kehidupan yang nyaman. Segala sesuatu ada. Semuanya baik adanya. Bisnis baik, kesehatan baik. Bahkan masa depan anak-anak mungkin terjamin. Tanpa disadari iblis pakai cara-cara seperti itu. Akhirnya kita merasa bahwa kita bisa hidup tanpa melibatkan Tuhan. Keluarga saya bisa sukses, bisa berhasil tanpa Tuhan bisa berjalan baik. Atau sebaliknya, karena begitu banyak ketekanan hidup, COVID-19 masih ada bersama dengan kita. Pandemi ini masih terus berjalan.
Adakah di tengah-tengah tekanan hidup, masalah hidup yang kita alami, bahkan penyakit yang tidak kunjung sembuh yang kita alamin, membuat kita semakin dekat dengan Tuhan? Atau sebaliknya, kita merasa sepertinya Tuhan tidak menolong keluarga saya, Pak. Tuhan tidak menolong usaha dagangan keluarga saya. Bahkan anak-anak saya juga punya masalah masa depan. Studi mereka belum pasti, pekerjaan mereka belum dapat. Apakah itu juga bisa membuat kita akhirnya terputus hubungan kita dengan Allah? Penderitaan atau kesenangan hidup itu bisa membuat saya dan saudara rusak hubungannya dengan Allah. Inilah cara yang dipakai oleh iblis untuk membuat kita tidak lagi sungguh-sungguh membangun mezbah doa keluarga kita. Dan puji Tuhan, kita tahu bersama, Ayub sama sekali tidak berdosa dengan perkataannya. Ayub tahu bahwa semuanya itu berasal daripada Allah. Ketika dia diberkati oleh Allah, dia terus membangun mezbah doanya kepada Allah. Ketika dia hidup dalam sebuah penderitaan yang tidak kunjung kapan dia akan dipulihkan oleh Allah. Alhasil kita tahu bersama, Ayub sama sekali berkenan hatinya di hadapan Allah. Mezbah doa keluarga kita harus sungguh-sungguh dijaga. Amin. Harus sungguh-sungguh dipelihara. Saling mengingatkan, suami mengingatkan istri, sebaliknya istri mengingatkan suami. Orang tua, anak-anak saling mengingatkan betapa pentingnya hari-hari ini untuk kita memperhatikan mezbah doa kita. Jangan lengah, jangan lalai. Karena iblis sekali lagi hakikatnya adalah seorang pencuri. Bahkan membunuh dan membinasakan. Doa saya kiranya setiap pribadi, setiap keluarga. Malam hari ini engkau dengar firman Tuhan. Mari sama-sama jaga mezbah doa keluarga kita. Jangan karena hidup kita sudah enak, hidup kita sudah oke, everything is okay, semua sudah ada. Atau karena masalah yang bertubi-tubi, akhirnya kita tidak lagi membangun mezbah doa kita di hadapan Allah. 2 Korintus pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Lihat baik-baik. Supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Yang kedua, iblis pakai cara untuk merusak mezbah doa kita adalah dengan munculnya kekecewaan terhadap sesama. Ayat tadi mengatakan sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Kekecewaan seperti apa yang kita alami terhadap sesama kita? Jika itu tidak dibereskan di hadapan sesama, di hadapan Tuhan, maka iblis beroleh keuntungan atas kita. Sehingga akhirnya kita tidak lagi bisa menikmati hadirat Tuhan. Mezbah doa kita pribadi, mezbah doa keluarga kita tidak bisa terjaga dengan baik. Bagaimana mungkin seorang suami bisa membangun sebuah mezbah doa, membangun hubungan yang intim dalam keluarganya kalau dia masih menyimpan kesalahan istrinya? Bagaimana seorang anak bisa duduk bareng membangun mezbah doa bersama dengan orang tuanya kalau anaknya masih memiliki sakit hati di hadapan orang tuanya? Hal ini sangat tidak mungkin, saudara. Karena itu setiap kita harus sadar bahwa iblis mencoba mengambil keuntungan atas kekecewaan yang kita alami. Iblis mencoba mengambil keuntungan di balik kekecewaan yang mungkin kita hadapi di marketplace, dalam dunia kerja kita. Atau mungkin dalam persekutuan kita sesama saudara seiman. Hal seperti itu kalau tidak peka kita sungguh-sungguh memperhatikan cara kerja iblis, maka percayalah mezbah doa keluarga kita, mezbah doa hidup kita pribadi tidak akan mendatangkan sebuah kuasa yang datangnya daripada Allah. Bereskan malam hari ini. Kalau masih ada yang menyimpan kekecewaan, masih ada yang menyimpan sesuatu yang sulit mungkin untuk dilupakan dan dilepaskan pengampunan, malam hari ini berdoalah di hadapan Tuhan. Biar Roh Kudus memampukan saya dan saudara
untuk senantiasa tidak tinggal di dalam kekecewaan. Tapi belajarlah untuk melepaskan pengampunan. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah membuat kita kecewa, maka berkat Tuhan turun atas hidupku dan hidupmu. Berkat Tuhan turun bagi keluarga kita. Ini menjadi sangat penting supaya mezbah doa kita tidak terhalang di hadapan Allah. Dan iblis tidak mengambil keuntungan daripadanya. Efesus pasal 4 ayat 27 katakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Marah boleh gak? Marah boleh. Tapi ketika marah itu tidak dibereskan dalam satu hari itu akan menjadi sebuah amarah. Dan ini dapat menghambat doa-doa kita di hadapan Allah. Amarah, yang ketiga, amarah terhadap sesama dapat dipakai oleh iblis untuk merusak mezbah doa keluarga kita. Haleluya. Memang sebagai manusia kita selalu diuji untuk dapat memiliki emosi yang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Mengendalikan emosi, mengendalikan perkataan kita, mengendalikan respon kita. Ketika ada sesuatu yang terjadi di luar ekspektasi kita, di luar apa yang kita perkirakan, kecenderungan kita akan cepat begitu marah terhadap sesama kita. Bahkan juga kita marah kepada Tuhan. Ingat baik-baik, jangan beri kesempatan kepada iblis. Bereskan dengan cepat amarah kita. Satu hari itu harus tuntas. Sehingga mezbah doa keluarga kita, pujian kita, doa-doa pribadi kita, doa-doa bersama dengan keluarga kita itu tidak terhambat Bapak Ibu Saudaraku. Orang-orang muda dengar baik-baik. Engkau juga harus belajar untuk mengontrol emosi. Jangan sampai amarahmu itu akhirnya mengganggu hubungan pribadimu, intimasimu dengan Tuhan. Iblis pakai cara ini supaya kita tidak lagi bisa merasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Efesus pasal 5 ayat 16 sampai dengan 17 katakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan waktu yang kita jalani ini. Satu hari 24 jam. 1 jam 60 menit. Perhatikan baik-baik apa yang kita lakukan sepanjang hari ini. Adakah sepanjang kehidupan, rutinitas kehidupan kita sepanjang hari ini, itu tidak mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tidak mengganggu untuk mezbah doa keluarga kita terhalang di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan jangan kamu bodoh. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Karena mezbah doa bukan hanya membangun hubungan keintiman kita dengan Tuhan. Tapi mezbah doa membawa kita untuk dapat mengerti juga kehendak Tuhan. Dalam pribadi kita, dalam keluarga kita. Di dalam pelayanan Tuhan di tempat ini. Di dalam studi masa depan anak-anak kita. Bahkan dalam pekerjaan kita, berdagang, bekerja, berusaha. Itu bisa menolong kita ketika kita memperhatikan waktu-waktu yang ada. Untuk senantiasa on the track. Ada di dalam jalan Tuhan. Haleluya. Ayat terakhir buat kita bersama-sama. Saya mengingatkan bersama-sama dalam Injil Matius pasal 12. Ayat 25. Matius pasal 12 ayat 25 katakan. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka. Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Setiap rumah tangga, setiap keluarga yang terpecah-pecah lambat laun akan runtuh, akan hancur. Demikianlah dengan mezbah doa keluarga kita.
Ketika suami sudah punya dunianya sendiri, punya kesibukannya sendiri, ketika istri juga punya kepentingannya sendiri, anak-anak punya waktu sendiri, punya hobi sendiri, dan tidak lagi saling memperhatikan satu sama lain, itu dapat membuat keluarga kita tidak lagi bisa bergandengan tangan, berhimpun, bersekutu, berdoa, bahkan mesbah doa keluarga itu dapat unity, dapat utuh. Malam hari ini kita diingatkan kembali lewat firman Tuhan. Waspadalah jebakan iblis yang mencoba merusak mesbah doa keluarga kita. Mesbah doa keluarga kita dapat dirusak oleh iblis ketika kita ada di dalam sebuah kesenangan dan penderitaan hidup. Dan yang kedua, mesbah doa keluarga kita dapat dirusak oleh iblis ketika kita masih menyimpan kekecewaan dalam hidup kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, mesbah doa keluarga saya dan saudara dapat dirusak ketika kita masih menyimpan amarah di dalam hati kita. Mari bersama-sama lewat firman Tuhan malam hari ini kita menjaga keluarga kita untuk senantiasa mesbah doa itu dapat naik di hadapan Tuhan, dapat berkenan di hadapan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi hari-hari ini, tetap kuat bersama dengan keluarga. Apapun yang dihadapi hari-hari ini, tetap bergandengan tangan bersama dengan keluarga. Apapun penyakit yang mungkin ada dalam keluargamu, tetap berdoa, tetap bangun. Mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Apapun yang dialami dengan segala kesibukan kita, jangan tinggalkan mesbah doa kita di hadapan Tuhan. Karena dengan demikian, maka saya dan saudara bisa kuat menghadapi hidup ini. Izinkan saya berdoa bagi kita semua malam hari ini. Mari angkatlah tangan kita di hadapan Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada malam hari ini. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Izinkan saya berdoa. Bapa, terima kasih buat firman Tuhan malam hari ini. Engkau ingatkan kami Tuhan, untuk kami dapat saling menjaga satu sama lain. Sesama anggota keluarga. Baik kami sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak-anak, orang-orang mudamu ya Tuhan. Bahkan sebagai orang tua. Tolong kami Tuhan untuk kami menjaga mesbah doa keluarga kami. Apapun yang kami alami setiap musim kehidupan kami, biarlah itu tidak mengganggu mesbah doa kami. Dan kami bersahati, kami tolak segala macam godaan-godaan iblis, kuasa-kuasa kegelapan yang coba merusak keluarga kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit hamba berdoa, Engkau sembuhkan ya Bapa. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jadilah sembuh. Engkau yang bersedih hati malam hari ini, biarlah Tuhan memberikan penghiburan kepadamu saat ini. Engkau yang lemah saat ini, Tuhan memberikan kekuatan yang baru kepadamu. Bahkan engkau yang mengalami pergumulan ekonomi, hamba berdoa, Tuhan kiranya Engkau menolong, menguatkan mereka Tuhan. Umat-Mu Tuhan, ada iman yang terus bertambah di dalam Tuhan. Ada hikmat mengalir ya Bapa. Apa yang mereka bisa perbuat kiranya turun daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba sudah berhenti berkata-kata. Tapi hamba percaya Roh Kudus tetap berfirman dalam hati kami masing-masing. Dan mengingatkan kami untuk kami tidak hanya tinggal cukup puas dengan kesenangan hidup kami. Dengan penderitaan mungkin yang bertubi-tubi coba menghimpit kami. Dengan kecewaan yang begitu dalam. Dengan amarah yang berkobar-kobar. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Kuduskan pribadi kami. Kuduskan keluarga kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan kami mau melakukan firman Tuhan. Dan menikmati janji-janji-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita telah sama-sama diberkati dengan suara firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah kiranya setiap kita boleh terus dan terus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati hambanya yang telah berfirman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita semua untuk sama-sama menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Biar kiranya setiap kita jangan berdiam diri, tetapi sama-sama mengaminkan setiap doa-doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan. Karena kita semua adalah para pendoa-pendoa syafaat-Nya.
Allah. Haleluya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku berdoa. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna saat ku berdoa. Kuasa-Mu bekerja saat ku berdoa. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Sebelum kita berdoa syafaat pada malam hari ini, saya akan membacakan satu ayat firman Tuhan buat kita semua. 1 Timotius pasal yang kedua ayat 1-2. Pertama-tama aku menasihatkan kamu, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar. Mari saudara kita sesuai dengan firman Tuhan ini kita berdoa untuk pemerintahan negara kita, berdoa untuk bangsa negara kita. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Syakana batara rabata kala rabala rabata, syakana rabata kala rabala. Haleluya, haleluya. Malam hari ini Tuhan kami berdoa ya Tuhan, untuk presiden kami Tuhan, pemerintahan bangsa kami Tuhan. Tuhan, Kamu memberikan hikmat kepada Bapak Presiden kami dalam mengurusi Tuhan. Oh Tuhan, semua Tuhan bangsa ini Tuhan. Oh Tuhan, sampai kepada daerah-daerah Tuhan, berikan hikmat marifat atas Bapak Presiden kami Tuhan, beserta dengan jajarannya Tuhan. Berikan mereka kesatuan hati Tuhan, mendukung Bapak Presiden kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, berikan kemampuan, kekuatan Tuhan, bahkan kesehatan Tuhan. Dengan tubuh yang sehat Tuhan, Bapak Presiden kami beserta jajarannya Tuhan, mereka Tuhan dapat Tuhan bekerja keras Tuhan untuk bangsa negara kami ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, jaga lindungi mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong Tuhan Bapak Presiden kami Tuhan. Oh mampukan dia ya Tuhan dalam mengurusi semuanya ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa juga ya Tuhan, buat persatuan dan kesatuan bangsa negara kami Tuhan. Oh mulai dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan berikan kesatuan hati ya Tuhan, bangsa kami ya Tuhan. Jangan ada yang terpecah belah Tuhan. Segala roh pemecah belah Tuhan, yang membuat Tuhan kubu-kubu Tuhan, membuat terpecah belah, kami bersatu hati. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berikan kesatuan hati Tuhan untuk bangsa negara kami Tuhan. Meskipun kami berbeda-beda Tuhan, tetapi biarlah kami tetap satu ya Tuhan. Saling bergandengan tangan membangun bangsa ini ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sadarkan Tuhan setiap oknum-oknum yang ingin mengacaukan bangsa ini lewat ideologi mereka, lewat pemahaman mereka, lewat apapun itu Tuhan. Sadarkan mereka Tuhan, di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa juga Tuhan untuk pemerintah kami Tuhan dalam menghadapi setiap konflik yang ada. Konflik keuangan Tuhan, di mana bangsa-bangsa hari-hari ini Tuhan sedang menghadapi Tuhan krisis keuangan Tuhan. Kami tolak krisis keuangan atas bangsa kami dalam nama Yesus. Kami berkati bangsa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tuhan tolong ya Bapa pemerintahan bangsa kami Tuhan dalam mengelola Tuhan krisis-krisis yang ada Tuhan. Supaya setiap krisis yang ada Tuhan, masalah yang ada dapat diatasi Tuhan dengan benar Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Tuhan setiap konflik-konflik setiap daerah-daerah juga Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan setiap pemerintah daerah dalam mengatasi setiap konflik yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan hari-hari ini Tuhan kami banyak mendengar berita Tuhan bahwa di setiap daerah-daerah Tuhan banyak anak-anak Tuhan yang terjangkit penyakit gagal ginjal oleh karena obat-obat Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya Engkau menolong pemerintah kami Tuhan, Menteri Kesehatan dan jajarannya Tuhan dalam mengurusi masalah ini Tuhan. Supaya Tuhan anak-anak Tuhan dapat terjaga kesehatannya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Setiap oknum-oknum Tuhan yang ingin merencanakan kejahatan atas bangsa kami, Tuhan kami tolak itu Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong bangsa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan Tuhan bangsa negara kami Tuhan. Apapun yang krisis yang saat ini dihadapi Tuhan, biarlah Tuhan pemerintahan kami Tuhan dapat Tuhan menghadapinya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami ucap syukur, haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, Kau selalu ada. Yesus, aku percaya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Selalu Kau jawabannya. Ya benar ya Yesus, Engkau yang selalu menjawab setiap doa-doa kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa pada malam hari ini ya Bapa, kami bersyukur ya Tuhan untuk segalanya ya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu yang Engkau sudah tanamkan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Tuhan, kalau malam hari ini ya kami mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami GBI Petamburan ya Tuhan. Tuhan, untuk segala rencana, wacana yang akan direncanakan di GBI Petamburan ini ya Tuhan. Engkau berikan ya Tuhan jalan yang terbaik ya Tuhan. Supaya setiap rencana-rencana yang direncanakan GBI Petamburan dalam seminggu ini ya Tuhan, ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Semuanya dapat berjalan lancar karena Engkau bekerja di dalamnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk ibadah raya kami ya Tuhan. Baik ibadah raya 1, ibadah raya 2, ibadah raya 3 ya Tuhan. Semua ada dalam kendali-Mu ya Tuhan. Semua ada perlindungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Engkau begitu baik di dalam setiap ibadah-ibadah kami ya Tuhan. Oh Tuhan, kami bawa setiap pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan yang melayani ya Tuhan. Oh khususnya ya Tuhan yang membawakan firman-Mu ya Tuhan. Engkau berikan pengurapan yang baru ya Tuhan. Supaya apa yang disampaikan ya Tuhan boleh merema bagi setiap jemaat-Mu, bagi setiap yang mendengarnya ya Tuhan.
Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bawa setiap pelayan-pelayan-Mu, baik itu WL, singer, pemusik, sound system, kameramen, semuanya yang melayani ke dalam Engkau ya Tuhan, kami bawa ya Tuhan. Tuhan, Engkau berikan yang terbaik segala. Oh Tuhan, internet ya Tuhan juga Engkau berikan ya Tuhan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami bawa juga ya Tuhan setiap ibadah kategorial ya Tuhan. Untuk Abi ya Tuhan. Tuhan, lawatan-Mu terjadi ya Tuhan di dalam Abi ya Tuhan. Di dalam anak-anak ini ya Tuhan. Biarlah mereka ya Tuhan, Engkau jangkau, Engkau rangkul mereka ya Tuhan. Karena mereka adalah generasi penerus ya Tuhan. Oh Tuhan, Engkau jadikan mereka tiang-tiang-Mu kelak ya Tuhan. Karena mereka adalah anak-anak-Mu ya Tuhan. Untuk TIN ya Tuhan, untuk youth ya Tuhan, untuk DMBI ya Tuhan, untuk WBI ya Tuhan, untuk kopi ya Tuhan, untuk glamor ya Tuhan, untuk setiap kategorial ya Tuhan yang mengadakan ibadah. Biarlah Engkau bekerja ya Tuhan di dalam 1 minggu ini ya Tuhan. Pengurapan-Mu ya Tuhan terjadi ya Tuhan di dalam gereja kami ya Tuhan. Lawatan-Mu terjadi di dalam gereja kami ya Tuhan, di dalam setiap ibadah kami ya Tuhan. Engkau akan hadir ya Tuhan. Maka Engkau akan memulihkan setiap jemaat-Mu yang mengalami kelemahan, mengalami kelesuan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Bapa, kami juga membawa ya Tuhan gembala senior kami ya Tuhan. Tuhan, Kau berikan ya Tuhan senantiasa kekuatan yang daripada Engkau. Engkau berikan senantiasa ya Tuhan kasih-Mu yang melimpah atas hidupnya ya Tuhan. Dimanapun beliau berada ya Tuhan, Engkau senantiasa bekerja ya Tuhan di dalam kehidupannya ya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan gembala senior kami ya Tuhan, yaitu berkat sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah beliau senantiasa bersukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami juga membawa Bapak Gembala kami, Bapak Yosafat Mesak, dan seluruh tim penggembalaan di tempat ini ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, marifat, pewahyuan yang daripada Engkau ya Tuhan. Supaya setiap apa yang direncanakannya ya Tuhan, Engkau bekerja di dalamnya ya Tuhan. Supaya lewat Bapak Gembala kami ya Tuhan, membawa jemaatnya lebih lagi ke dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa juga ya Tuhan untuk setiap aktivis-aktivis yang ada di tempat ini ya Tuhan. Engkau berikan pengurapan yang baru. Engkau berikan Roh-Mu yang menyala-nyala ya Tuhan untuk senantiasa melayani Engkau dengan kekuatan yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa juga ya Tuhan tim sekretariat ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Mereka ada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Kami bawa seluruh ya Tuhan tim sekretariat, tim gembala ke dalam tangan-Mu, aktivis ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kau berkati mereka ya Tuhan, Kau berkati keluarga mereka ya Tuhan. Engkau berkati segala usaha dan pekerjaan mereka ya Tuhan. Supaya mereka ya Tuhan juga boleh menjadi berkat bagi orang lain ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga ya Tuhan. Tuhan, Kau pulihkan setiap keluarga-keluarga jemaat GBI Petamburan ini ya Tuhan. Supaya mereka hidup saling mengasihi. Supaya mereka hidup saling mengampuni satu sama lain ya Tuhan. Engkau penuhilah keluarga-keluarga ini dengan penuh ya Tuhan. Kuasa ilahi yang daripada Engkau ya Tuhan. Engkau pulihkan keluarga-keluarga yang mulai retak ya Tuhan. Tuhan, kami mohon ya Tuhan. Banyak begitu keluarga yang retak ya Tuhan. Tapi Engkau akan memulihkan setiap keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah mereka satu sama lain, orang tua, anak saling mengasihi ya Tuhan. Mertua, menantu, mereka saling mengasihi, saling mengampuni ya Tuhan. Biarlah mereka dikuasai oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka semakin dewasa di dalam Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka senantiasa berharap kepada Engkau ya Tuhan. Bahwa pemulihan hanya ada di dalam tangan-Mu. Bahwa pemulihan hanya lewat Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa.
Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami alaskan doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau mendengar doa-doa kami ya Tuhan. Dan Engkau yang menyempurnakan setiap doa-doa kami ya Bapa. Oh, inilah doa-doa kami, seruan kami ya Tuhan. Memohon ya Tuhan. Biarlah Engkau turunkan belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk seluruh keluarga. Untuk seluruh tim penggembalaan di tempat ini. Untuk seluruh aktivis di tempat ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang bekerja ya Tuhan. Engkau yang memulihkan. Engkau yang berdaulat ya Tuhan atas hidup mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memberikan persembahan kami ya Tuhan. Biarlah persembahan kami berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah lewat persembahan kami ya Tuhan, boleh melebarkan kerajaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Boleh menjadi berkat di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa dan kami siap memberi. Haleluya Yesus, amin. Puji Tuhan, selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Damai yang Dia berikan amat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang Dia berikan, damai yang Dia berikan amat besar. Damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara. Dan sebentar kita akan mengakhiri ibadah doa pada malam hari ini dan kita akan terima berkat Tuhan. Di hati inilah rumah-Mu. Di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Senantiasa Kau pun ada. Saudara-saudara sekalian, marilah kita mengarahkan tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menyinari wajah-Mu dengan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa Selasa yang akan datang. Tuhan memberkati.